Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Palma Fadila, NPM 2111080200, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling, kita harus mengetahui apa sih BK itu. Baik, langsung saja kita lihat bersama-sama. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam bahasa Inggris yang artinya guidance, dan konseling yang artinya counseling. Bimbingan yaitu bantuan yang diberikan kepada individu, peserta didik, agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, lingkungan, mengatasi hambatan untuk merancangan masa depan yang baik. Dan konseling yaitu suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional. Nah, itu tadi penjelasan dari bimbingan dan konseling. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan, apa sih layanan itu? Layanan konseling menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2004 bahwasanya layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan klien. Agar apa sih adanya layanan konseling? Nah, di sini agar klien dapat mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara tanggung jawab, sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ada 10 jenis layanan bimbingan dan konseling. Langsung saja, yang pertama adalah layanan orientasi. Menurut Helen, 2002, menegaskan bahwasannya layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasukinya. Secara umum, dimaknai bahwa orientasi berarti ke depan atau ke arah yang baru. Nah, dalam hal ini, layanan orientasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk memberikan hal-hal yang memungkinkan tingkah laku yang akan ditampilkan ke depan. Sebuah ilustrasi, seorang anak yang berusia 7 tahun mulai masuk ke sekolah jenjang SD. Dalam hal ini, anak pasti mengalami hal baru. Maka, konselor memberikan layanan orientasi untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang lingkungannya yang baru. Diharapkan agar siswa tidak menampilkan tingkah laku yang salah dan dapat diterima di lingkungan sekolah yang baru. Lanjut ke layanan yang kedua, layanan informasi. Menurut W.S. Winke 2003 menegaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupa memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi merupakan salah satu layanan yang sangat penting dilaksanakan, mengingat tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan orientasi. Nah, di sini ada 2 pelaksanaan dalam layanan informasi. Yang pertama nih, yaitu dengan cara diminta oleh klien berbagai informasi kepada konselornya. Yang kedua, dengan cara konselor itu sendiri yang memberikannya kepada klien. Konselor tidak hanya memberikan begitu saja kepada klien, tetapi konselor memberikannya atas dasar analisis yang dilakukan oleh konselor bahwa klien benar-benar membutuhkan informasi yang ingin disampaikan oleh konselor.
Lanjut ke layanan yang ketiga, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah atau madrasah dan sesudah tamat untuk memilih program studi lanjutan sebagai persiapan kelak memangku jabatan tertentu. Layanan penempatan dan penyaluran perlu diselenggarakan secara terencana dan tertib mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematis strategis. Layanan ini diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya atau kepada siapa yang dianggap oleh konselor membutuhkannya. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan keterampilan dan kemampuan konselor untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga segala hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh klien tidak terbalik. Oleh karenanya, konselor harus memahami apa potensi yang dimiliki oleh klien. Lanjut ke pelayanan yang keempat, yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten sejak semula disebut dengan layanan pembelajaran, tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia, maka layanan ini diganti dengan sebutan layanan penguasaan konten. Menurut Prayitno 2017, bahwa layanan penguasaan konten merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada klien agar klien dapat menguasai konten tertentu dan selanjutnya dapat dilaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Layanan ini diberikan agar klien memiliki keterampilan tertentu sehingga ke depan para klien memiliki keahlian-keahlian yang dapat dijadikan sebagai kemampuan pribadinya. Layanan ini perlu diberikan kepada klien agar wawasan, kemampuan, pemahaman klien semakin bertambah sesuai dengan tuntunan masyarakatnya. Next ke pelayanan yang kelima, yaitu layanan konseling individual. Konseling individu merupakan bentuk layanan yang paling pokok dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah klien. Nah, dengan demikian, konseling perorangan merupakan jantung hati. Implikasi lain pengertiannya, jantung hati adalah apabila seorang konselor telah menguasai dengan baik apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan konseling itu, atau memahami, menghayati, dan menerapkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dengan berbagai teknik dan teknologinya, maka diharapkan ia dapat menyelenggarakan layanan-layanan bimbingan lainnya tanpa mengalami banyak kesulitan. Secara menyeluruh dan umum, proses konseling individu dari kegiatan paling awal sampai kegiatan akhir terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengantaran, introduction, tahap penjajangan, investigation, tahap penafsiran, interpretation, tahap pembinaan, intervention, dan tahap penilaian, inspection. Menurut Gibbs 2006, strategi dalam layanan perencanaan individual meliputi yang pertama, individual aparasial. Nah, di sini individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat, minat, keterampilan, dan presentasi yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, individual advisement. Konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, sosial, dan pribadi. Kemudian bagaimana individu tersebut untuk merealisasikan. Yang ketiga, yaitu transition planning. Konselor bekerja sama dengan pihak guru yang lain membantu individu untuk membuat rencana apakah akan melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti training atau kursus. Kemudian follow up. Di sini follow up adalah
konselor bekerja sama dengan pihak guru yang lain untuk menindaklanjuti dari data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada klien secara kelompok dengan jumlah anggota kelompok berkisar antara 10 sampai 15 orang. Dalam pelaksanaannya, bimbingan kelompok dipimpin oleh satu orang konselor yang telah terampil dalam memimpin kegiatan kelompok. Oleh karena itu, seorang calon konselor harus benar-benar mempelajari dan mendalami pelaksanaan layanan bimbingan kelompok agar pelaksanaan yang profesional benar-benar dapat terwujud secara utuh. Peranan anggota kelompok dapat dalam bimbingan konseling yaitu aktif membahas permasalahan atau topik umum tertentu yang hasil pembahasannya itu berguna bagi para anggota kelompok. Kemudian berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, menyumbang bagi pembahasan masalah, dan menyerap berbagai informasi untuk diri sendiri. Suasana interaksi multiarah mendalam dengan melibatkan aspek kognitif, sifat pembicaraan umum, tidak rahasia, dan kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat perubahan dan pendalaman masalah atau topik. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Di sini beda ya antara bimbingan sama konseling. Nah, di sini kita membahas tentang konselingnya. Menurut Helen 2002, bahwa layanan konseling kelompok yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Topik atau masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi, yaitu masalah itu memang merupakan masalah pribadi yang secara langsung dialami, atau lebih tepat lagi merupakan masalah atau kebutuhan yang sedang dialami oleh para anggota kelompok yang menyampaikan topik atau masalah itu. Masalah atau topik pribadi berada di dalam diri anggota kelompok yang menyampaikannya menjadi milik atau bagian dari pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, di sini dalam beberapa pemahaman dijelaskan bahwa antara pelaksanaan layanan konseling dan kelompok dengan bimbingan kelompok dapat dikatakan sama tetapi berbeda. Apa sih sama tetapi berbeda? Perbedaannya antara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan konseling kelompok sama dengan dua orang anak kembar. Nah, ya, sepintas kelihatan sama, tetapi mengalami banyak perbedaan. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, jumlah anggota kelompok berkisar antara 8-10 orang. Jumlah ini agak sedikit dibanding dengan jumlah anggota bimbingan kelompok. Lebih lanjut ditambahkan oleh Prayitno 2017 bahwa pelaksanaan layanan ini dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka, asalkan kenyamanan dan keamanan klien dapat terjaga dengan baik. Yang ke-8, layanan konsultasi. Menurut Prayitno 2017, layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada klien untuk membantu klien menyelesaikan masalah orang ketiga. Dalam hal ini, klien datang kepada konselor untuk meminta bantuan tentang bagaimana langkah yang memberikan kepada orang ketiga yang masalahnya sedang ditangani oleh klien. Dalam pelaksanaannya, layanan konsultasi yang bermasalah bukan kliennya, tetapi orang ketiga yang meminta bantuan kepada klien untuk diselesaikan masalahnya. Sementara klien tersebut kurang terampil dalam menyelesaikan masalah orang ketiga, dan akhirnya klien meminta bantuan kepada konselor senior yang dianggap mampu memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh orang ketiga.
Layanan konseling ini dapat dilakukan dengan perorangan atau beberapa orang atas dasar persetujuan bersama. Layanan ini dapat dilakukan di mana saja, seperti di kantor, ruangan terbuka, di tempat praktik konselor, dan sebagainya. Nah, di saat pelaksanaan ini berlangsung, diharapkan adanya asas kerahasiaan yang dijaga agar pelaksanaan konseling dapat berlangsung dengan baik, nyaman, aman, dan profesional. Yang kesembilan, layanan mediasi. Layanan mediasi ini adalah layanan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami permasalahan, persengketaan, atau perselisihan. Akibat dari perselisihan ini terjadi suasana yang tidak efektif, sehingga keduanya saling membenci, mencaci, dan memaki. Dalam pelaksanaan layanan mediasi, seorang konselor sebaiknya tetap mewaspadai apa yang terjadi selama proses konseling. Konselor harus mampu bersikap netral dan tidak memihak kepada yang satu dan serta menjatuhkan atau menyalahkan yang lain, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, tidak malah sebaliknya, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Menurut Thohirin 2014, bahwasanya beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan mediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertikaian atas kepemilikan sesuatu. Yang kedua, kejadian dadakan seperti tawuran, perkelahiran, dan persengketaan. Yang ketiga, perasaan tersinggung. Yang keempat, dendam dan sakit hati. Yang kelima, tuntutan atau hak yang seharusnya dimiliki. Nah, ini yang terakhir nih, layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan layanan yang diberikan untuk membebaskan klien dari berbagai ketidakefektifan karena adanya hal-hal yang sempat menghalangi atau bahkan menghambat kehidupannya efektifnya sehari-hari. Dalam pelaksanaannya di sekolah, layanan ini berupa untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada para siswa, sehingga siswa benar-benar mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Selama ini sering kita mendengar guru menuntut hak-hak yang seharusnya dikerjakan oleh siswa, pekerjaan rumah, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Tetapi itu juga harus memperhatikan dan memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada siswa. Contohnya ketauladanan, materi pembelajaran yang berkualitas, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Semoga dari pembelajaran ini kita bisa menambah ilmu tentang bimbingan dan konseling. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.